Bagaimana hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini ada Ibu Guru Tasya, Ibu Guru Nelsi, dan juga Ibu Guru Lola yang akan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita mata untuk melihat dan kaki untuk berjalan. Ya, mari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Ibu Guru ajak untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Ku Senang dan Melompat. Melompat dan suka menari, ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari, ku senang dan melompat dan suka menari. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Ku senang dan melompat dan suka menari, ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari, ku senang dan melompat dan suka menari. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Dipersilakan duduk kembali. Anak-anak, Ibu Guru Tasya mau bertanya, pernah tidak menjadi seorang pemimpin di sekolahnya? Contohnya seperti menjadi ketua kelas. Wah, pastinya Ibu Guru Tasya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, pasti ada yang pernah jadi ketua kelas. Wah, luar biasa, hebat-hebat. Ya, Tuhan sangat senang kita anak-anaknya mau memimpin teman-teman kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ia selalu menolong saat kita menjadi seorang pemimpin di kelas atau dimanapun itu. Mari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ambil Alkitabnya, kita sama-sama membaca pembacaan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12. Sudah ambil Alkitabnya? Mari kita baca sama-sama. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Anak-anak, kita sungguh senang menjadi anak-anak Tuhan, karena Dia amat cinta pada kita. Mari kita menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ibu guru ajak anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, lipat tangannya, kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, dan tentunya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengakui setiap kesalahan-kesalahan kami yang mungkin masih menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati orang-orang yang kami sayangi. Kami datang kepadamu itu Tuhan untuk mengakuinya. Terima kasih, haleluya, amin. Karena dosa kita telah diampuni, maka dengarkanlah berita anugerah, kabar baik dari Allah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sebelum itu, maka dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Amin. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian, "Pujilah Tuhanku selama-lamanya." Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ya, mari kita doakan persembahan kita dan juga firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar. Mari berdoa. Bapa yang sorga, terima kasih kami sudah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Bu Guru Nelsi yang akan memberitakan firman-Mu, berikan hikmat supaya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik, dan juga kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, berkati kami supaya kami duduk tenang, dapat mendengarkan dengan baik. Ini doa kami, doa ungkapan syukur kami, di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu Guru Tasya, ini apa ya? Wah, itu mahkota Ibu Guru Nelsi. Ya, betul sekali anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bisa kita lihat sama-sama, ini adalah mahkota. Nah, siapa ya yang biasa pakai mahkota? Biasanya seorang raja. Nah, betul sekali. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang seorang raja yang dipilih sama Tuhan, nah siapakah raja itu? Kita mau menyiapkan hati kita, kita menyanyikan lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh seorang hakim, tetapi bangsa Israel mau juga seperti bangsa lain yang dipimpin oleh seorang raja. Sehingga bangsa Israel pun meminta kepada Tuhan supaya mereka dipimpin oleh seorang raja. Nah, Samuel yang saat itu anaknya menjadi hakim atas bangsa Israel, kecewa dengan permintaan dari bangsa Israel ini. Tetapi Tuhan mau mendengarkan permintaan dari bangsa Israel. Dan Tuhan mau memberikan kepada bangsa Israel seorang raja. Nah, pada waktu itu di tanah Benyamin ada seorang yang kaya yang bernama Kis. Dan Bapak Kis ini memiliki seorang anak yang bernama Saul. Nah, Saul ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakep dan suatu hari hewan dari Bapak Kis ini tersesat, yaitu keledainya. Dan kemudian Bapak Kis ini menyuruh supaya Saul mencari keledainya yang hilang. Nah, Saul kemudian mendengarkan perintah bapaknya dan dia kemudian pergi dengan seorang pelayannya mencari keledai itu. Nah, kemudian mereka 3 hari mencari keledai itu, mereka tidak menemukannya. Nah, kemudian Saul pun mengajak pelayannya itu untuk pulang ke rumah mereka. Tetapi pelayannya itu mengajak Saul untuk bertemu dengan Samuel, untuk meminta petunjuk kepada Samuel. Nah, Samuel dan Saul pun akhirnya bertemu dan ternyata Tuhan yang membuat Saul dan Samuel bertemu. Sebelum Samuel bertemu dengan Saul, Tuhan sudah menyampaikan kepada Samuel bahwa besok ada seorang pemuda dari suku Benyamin yang akan menemuinya. Dan Tuhan sudah memilihnya menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Samuel juga tahu tentang keledai yang dicari oleh Saul. Dan Samuel pun berkata kepada Saul, "Jangan khawatir, keledaimu sudah ditemukan." Nah, keesokan harinya Samuel dan Saul pun berjalan-jalan. Dan Samuel berkata kepada Saul bahwa Tuhan sudah memilih Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, kemudian Samuel pun mengambil minyak zaitun dan menuangkan ke atas kepala dari Saul. Nah, Tuhan memilih Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Kemudian Saul pun pamit kepada Samuel untuk pulang ke rumahnya. Nah, kemudian Samuel pun mengumpulkan seluruh orang Israel di Mizpah. Samuel mengumumkan bahwa Tuhan sudah memilih seorang raja atas bangsa Israel. Dan Tuhan telah menunjuk Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, raja pilihan Tuhan ini adalah raja yang percaya sama Tuhan, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, kita juga dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan untuk dengar-dengaran dan mengikuti perintah Tuhan. Nah, bangsa Israel juga harus patuh sama raja yang dipilih sama Tuhan. Mendengar itu, bangsa Israel senang sekali dan Samuel pun memberikan peraturan yang penting kepada bangsa Israel. Nah, sejak saat itu bangsa Israel pun dipimpin oleh seorang raja. Dan Tuhan juga masih memakai Samuel untuk membantu Saul memimpin bangsa Israel. Nah, sampai di situ cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini terambil dari 1 Samuel 8 sampai 10. Nah, kita mau membaca Alkitab. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah silakan ambil Alkitabnya. Kita baca dari 1 Samuel 9 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Nah, pokok cerita kita hari ini, Saul dipilih Tuhan. Nah, demikian cerita kita hari ini. Amin. Wah, sungguh luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Nelsi. Untuk itu kita meresponi dengan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
yang ada di rumah, kita mau berdoa syafaat, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan masih menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, terima kasih juga kami sudah mendengarkan cerita dari Alkitab, kembali mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua kami, dengar-dengaran sama guru kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat tumbuh kembang kami, Tuhan yang terus memberkati kami dan menjaga kami. Dan Tuhan juga yang akan menjaga kedua orang tua kami, berkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan mereka dan juga dalam mendidik kami supaya orang tua kami bisa mendidik kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru kami di sekolah maupun guru-guru kami di sekolah minggu. Tuhan yang akan terus menjaga dan Tuhan yang akan menyertai mereka dalam setiap tugas dan dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memberkati pemimpin kami supaya pemimpin kami bisa memimpin kami dengan bijaksana. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 2 ayat 17. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Satu Petrus 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia pahlawan dan pelindungku. Mari anak-anak sekolah minggu kita sama-sama menyanyikan pujian Yesus jagoanku dengan penuh sukacita. Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Demikian ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatannya dan semangat dalam belajar. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.